beberapa orang kan punya kemampuan itu ada apa ya kita bilang ya, tumbal ya. Saya malah mau cerita dulu nih kayaknya guys. Tapi dari cerita yang mungkin saya sampaikan ada esensi yang seharusnya bisa ditangkap. Yang pertama, saya berangkat dari keluarga saya, khususnya mungkin pada waktu ketika kakek saya bermainnya di sana, di mujarobat, di mengobati orang-orang, di menyembuhkan orang-orang masalah penyakit-penyakit yang non medis. Terus kakek saya punya saudara. Saudaranya itu kalau tidak salah namanya Asep. Bukan cuman ya bahasanya ya, intinya dia cerdas, bisa melihat masa depan dan beberapa orang menyampaikan ke saya dan orangnya masih ada. Kang Asep itu dia bisa mengetahui masa depan. Waktu dulu ketika ngaji katanya, dia menggambar perempuan pakai celana. Padahal waktu itu di sekitar situ itu belum ada yang pakai celana, sederhananya begitulah. Ya sederhana ceritanya begitulah ya. Lalu beberapa waktu kemudian itu benar-benar terjadi gitu. Dan orang-orang di desa saya itu seolah-olah masih menunggu kembalinya Kang Asep. Ini disebutnya Asep Berlian karena cerdas. Nah, Kang Asep Berlian ini pernah mengamalkan suatu amalan sampai titik tertentu dia minta kita mujarobat ke ayahnya. Tapi karena nggak dikasih sama ayahnya, akhirnya dia bersumpah. Saya tidak akan menganggap kamu bapak, dan saya nggak mau dianggap anak. Gitu. Sumpah serapah antara anak dan bapak. Zuhir. Karena tidak diberikan kitab mujarobat yang diminta. Mungkin ayahnya sudah tahu. Nah, akhirnya Kang Asep ini pergi meninggalkan desa saya dan tidak pernah kembali. Nama desa saya dulu adalah Jamban, sekarang berubah jadi Pangauban. Itu pun dirubah sama Kang Asep. Jadi setelah pergi menghilang, dia datang ke situ, dia merubah nama desa saya dari Jamban menjadi Pangauban. Dan sampai sekarang, Kang Asep ini masih tidak tahu di mana orangnya, keluarganya, keturunannya, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kakek saya yang profesinya sebagai tukang obatan begitu. Keilmuan itu mungkin di DNA saya juga ada. Saya dari kecil juga bermain di situ, di supranatural, bermain khodam, bermain azima, bermain pusaka keris-keris begitu, batu akik. Ya, batu akik sendiri datang sendiri, bahkan saya dikasih tahu bakal nemu barang begitu gitu loh. Jadi proses perjalanan saya juga dulu di situ. Nah, ketika pada waktu itu kakek saya berprofesi sebagai seperti ya tukang obatan seperti itu, ya kakek saya juga jatuh sakit parah. Sakit parah. Yaitu sebetulnya kalau misalkan dilihat adalah manifestasi energi-energi yang kakek saya sendiri secara tidak sadar lakukan ketika melakukan proses penyembuhan kepada pasien-pasiennya. Terkontaminasi lah kira-kira begitu bahasanya. Jadi di sini sebetulnya salah satu benang yang perlu kita waspadai antara kita menyembuhkan orang lain yang apapun itu, kita terancam terkontaminasi seperti itu. Itu sudah sunnatullah sih, gaya tarik-menarik energi. Dan sebelum saya bertemu mursyid saya, dia mengajarkan ilmu yang berbeda. Walaupun mungkin guru saya juga pernah melalui tahapan-tahapan perjalanan spiritual dari kanuragan, terus ke supranatural. Lalu yang diwariskan kepada saya adalah keilmuan yang masih harus saya buktikan, yang disebut ilmu nabi, yaitu nubuah itu sendiri. Itu yang dia turunkan kepada saya. Isi Quran hanya 4 dan perintah larangan kisah nubuah. Nah, nubuah ini adalah salah satu metode yang bisa dibuktikan. Sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke cerita tentang mengobati hal-hal seperti itu. Makanya dalam bahasa lain, saya sangat tidak mau turun ke wilayah itu. Saya sangat-sangat menjaga diri saya untuk tidak masuk ke wilayah itu sama sekali.
karena rentan, riskan. Saya mungkin nggak kena, tapi keluarga saya. Itu yang saya jaga selama ini. Dulu ada bercandaan-bercandaan dan buka praktek gini. Nah, terus proses metodologi saya terhadap proses penyembuhan begitu bagaimana? Saya memahami cara itu, cuman jarang saya buka, jarang saya bahas, jarang saya obrolkan. Kenapa? Karena mungkin cara saya agak berbeda dengan orang pada umumnya, dan juga mungkin orang pada umumnya sebetulnya paham cara itu, tapi mungkin jarang diobrolkan. Ya mungkin nanti di next video lah bagaimana mungkin cara yang saya lakukan untuk self healing ya, ibaratnya begitu ya. Gitu guys.